Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika dengan alokasi dana otonomi khusus tahun 2024 menggelar pelatihan pengolahan pangan lokal, P2PL, yang diikuti oleh perwakilan 6 distrik dan kelompok binaan Dinas Ketahanan Pangan Mimika pada 25 Juni 2024 di Aula Dinas Ketahanan Pangan Mimika. Kegiatan dibuka staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Inosensius Yoga Pribadi, di mana dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, diharapkan dari giat pelatihan tersebut dapat lebih meningkatkan gerakan diversifikasi pangan, khususnya pangan sumber karbohidrat dalam rangka mendukung pemantapan ketahanan pangan nasional dan daerah. Aneka pangan lokal dilaksanakan dengan berbagai metode seperti melalui kegiatan pelatihan pengolahan pangan lokal P2PL ini, dan sangat diharapkan dapat lebih meningkatkan gerakan diversifikasi pangan, khususnya pangan sumber karbohidrat, dalam rangka mendukung pemanfaatan ketahanan pangan nasional dan daerah. Melalui kegiatan pelatihan pengolahan pangan lokal atau P2PL ini, diharapkan para peserta dan dapat menggali potensi pangan lokal dalam berbagai inovasi atau varian untuk mendukung dalam pengembangan usaha di Kabupaten Mimika. Sebanyak 60 orang peserta dilibatkan dalam pelatihan pengolahan pangan lokal, P2PL, tahun 2024 yang akan digelar selama 5 hari mulai 25 hingga 29 Juni 2024, di mana dalam tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya pengolahan pangan lokal. Peningkatan kreativitas menciptakan pangan lokal berbasis sumber daya lokal, membangun budaya konsumsi pangan lokal dan meningkatkan kecintaan konsumsi pangan lokal masyarakat Mimika. Mimika ini, Kabupaten Mimika secara kebutuhan pangan ya, itu telah memenuhi standar nasional, yaitu sebanyak 2.500 kalori lebih, sedangkan standar nasional itu 2.400. Nah, tapi ada ketimpangan pola pangan harapan, pola konsumsi kita itu mohon perhatian antara pangan padi-padian yang notabene kita impor dari luar pulau seperti beras yang susah produksi di Mimika, itu konsumsinya besar, melebihi dari standar kebutuhan pola pangan harapan. Dan di satu sisi umbi-umbian, buah-buahan yang merupakan pangan lokal kita, itu pola konsumsinya, pola pangan harapannya masih di bawah, ya belum memenuhi kebutuhan per kapitanya, kebutuhan per orangnya. Nah, ini yang kita melalui program pelatihan pangan lokal ini secara terus-menerus dan kontinu setiap tahunnya ini kita puji Tuhan, ya Bupati menganggarkan secara kontinu dan kita Dinas Ketahanan Pangan menjadikan kegiatan prioritas setiap tahunnya untuk melakukan pelatihan ini dengan narasumber yang kompeten dari Balai Teknologi Papua dan dari pusat juga. Jadi ini untuk memperkaya dan mempersiapkan diri kita, masyarakat nanti mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa dengan peserta dari distrik PKK distrik bisa teknologi atau ilmu-ilmu pengolahan pangan lokal ini bisa cepat sampai di masyarakat, sehingga perubahan budaya konsumsi tadi itu dari beras ke pangan lokal yang kita produksi sendiri itu lebih cepat. Nah, itu di samping itu yang kedua juga untuk menggairahkan petani-petani pangan lokal ini, terutama mama-mama, karena kita lihat langsung itu petani, kecenderungan budaya petani kita itu petani pekarangan ya, di dalam lingkungan rumah, tidak hamparan di Timika ini. Jadi dengan melatihnya mama-mama ini meningkatkan budaya, yaitu menanam tanaman pangan lokal ini, dan konsumsi pangan lokal terus meningkat dengan adanya penganekaragaman cara pengolahan ini. Jadi lebih menarik kita akan mengkonsumsi pangan lokal, mungkin itu saja. Pangan lokal ini apa saja Pak yang di ini
ini pangan lokal ini kan produknya yang pangan-pangan strategis kita itu seperti yang berpati yaitu sagu, yang terus umbi-umbian, terus juga buah-buahan juga nanti pasti itu ada ya campur-campur itu. Jadi ini makanan sehat. Jadi secara kontinu ini kita terus mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat ini. B2SA, makanan bergizi, seimbang, dan bersih dan aman ini. Kegiatan ini memang seperti juga kegiatan-kegiatan yang ada di Pokja 3 sangat mendukung karena kegiatan ini adalah kegiatan yang bagaimana kita mensosialisasikan untuk mengolah pangan lokal menjadi makanan yang bisa kita konsumsi sehari-hari untuk menggantikan nasi atau makanan pokok kita. Ada harapan peserta yang hari ini? Ya, semoga harapannya agar peserta ikut pelatihan dapat mendapatkan ilmu sehingga ilmu itu bisa dikembangkan terutama untuk pribadi, keluarga dan masyarakat sehingga ilmu-ilmu nanti akan bisa menjadi manfaat bagi masyarakat untuk dapat mengolah pangan lokal sehingga lebih variatif dan lebih bernilai gizi tinggi sehingga punya manfaat untuk anak-anak juga ya, untuk anak-anak apalagi saat ini kita dalam rangka menurunkan angka stunting. Tim Liputan Papua MCTV.